Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai garis singgung lingkaran. Nah, yang pertama, mari kita mengenal dulu apa sih itu garis singgung lingkaran. Nah, perhatikan di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar sumur. Nah, apakah kalian mempunyai sumur di rumah? Atau kalau tidak punya sumur di rumah ya minimal pernahkah kalian melihat sumur? Nah, di sini sumur itu adalah tempat untuk mengambil air ya. Jadi salah satu cara untuk mengambil air dari dalam sumur itu dengan menggunakan tali. Ya, di sini tali dan roda seperti pada gambar di samping. Nah, di sini ada roda di sini. Ini yang dimaksud rodanya, dan ini ada tali dan ada ember. Nah, di sini ini digunakan untuk mengambil air di dalam sumur. Nah, jika kalian amati, maka tali itu menyinggung roda. Jadi talinya ini kan menyinggung roda di sini. Menyinggung roda. Nah, rodanya itu berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu ya. Nah, coba sekarang di antara gambar berikut ini mana yang menunjukkan garis singgung lingkaran? Di sini saya punya 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, di sini ketiga gambar memuat gambar lingkaran dan satu garis. Nah, di sini ada lingkaran O dan ada garis K. Ini ada lingkaran O dan ada garis L. Ini juga ada lingkaran di sini, lalu ada garis M. Nah, di antara ketiga gambar ini, di antara garis K, garis L, dan garis M, di sini manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Apakah semuanya garis singgung lingkaran? Ataukah ada yang bukan garis singgung lingkaran? Nah, coba yang gambar pertama dulu. Di sini garis K-nya itu dia tidak berpotongan ataupun menyinggung lingkaran ya. Jadi ini terpisah. Garis K-nya di sini, lingkarannya di sini. Jadi ini enggak ada yang berpotongan dengan lingkarannya, maka ini bukan garis singgung. Ya, jadi K-nya ini bukan garis singgung. Lalu gambar yang kedua di sini ada garis L. Nah, kalau diperhatikan garis L ini itu memotong atau menyinggung di sini, menyinggung lingkaran di sini pada titik A. Ya, menyinggung tepat di satu titik yaitu titik A. Oke, garis L di sini menyinggung lingkaran tepat di titik A. Nah, ini namanya garis singgung. Ya, garis L ini dinamakan garis singgung lingkaran. Oke. Lalu gambar yang ketiga di sini garis M itu memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik B dan titik C. Nah, karena garis M-nya itu memotong di 2 titik, maka garis M ini bukan garis singgung. Karena dia memotongnya di 2 titik, maka enggak menyinggung, dia memotong. Jadi ini bukan garis singgung. Nah, jadi yang garis singgung itu hanya yang gambar kedua ini. Yang gambar pertama itu bukan garis singgung, gambar yang ketiga juga bukan garis singgung. Nah, lalu apa definisi dari garis singgung seperti itu? Kalau seperti ini berarti bagaimana definisi dari garis singgung itu? Nah, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Oke, ingat? Tepat di satu titik. Jadi dikatakan garis singgung jika memotongnya itu hanya tepat di satu titik. Kalau di 2 titik nanti namanya bukan garis singgung lagi, gitu ya. Jadi kalau garis singgung itu motongnya harus tepat di satu titik lingkaran, titik pada lingkaran. Nah, kita kenali sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Itu yang pertama, garis singgung lingkaran itu adalah tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Nah, titik singgung itu adalah titik perpotongan garis singgung dengan lingkaran. Nah, jadi di sini perhatikan gambar ini.
Perhatikan gambar di sini. Ada lingkaran dan di sini ada garis N dan garis M. Ya, di sini ada garis N dan ada garis M. Nah, di sini keduanya ini merupakan garis singgung. Garis N, kalau kalian perhatikan, garis N di sini dia adalah tegak lurus dengan diameter lingkaran. Jadi di sini kalau garis N ini dengan diameternya ini adalah tegak lurus. Ini tegak lurus, artinya sudutnya nanti adalah 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini juga garis M-nya di sini, ini juga tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran itu. Jadi di sini tegak lurus, sini juga tegak lurus. Begitu. Jadi garis singgung itu pasti tegak lurus dengan jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran pada titik singgungnya. Ya, jadi kan dia di sini titik singgungnya di sini ya. Ini yang garis N itu titik singgungnya di sini, maka dia siku-sikunya juga di sini. Ya, siku-siku. Ini siku-siku ya. Jadi pasti. Oke, diingat-ingat bahwa garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Seperti itu. Sifat berikutnya yang kedua, di sini melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung pada lingkaran. Oke, melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung pada lingkaran. Nah, di sini misal perhatikan gambar berikut. Di sini melalui suatu titik, misal titiknya itu di sini ya. Nah, ini itu dari titik di sini itu hanya bisa dibuat satu garis singgung tok, nggak bisa double. Nah, ini garis singgungnya yang mana? Yang N. Jadi garis yang P ini bukan garis singgung. Yang P ini bukan garis singgung. Yang N inilah yang garis singgung. Jadi melalui satu titik pada lingkaran itu hanya bisa dibuat satu saja garis singgung. Seperti itu, oke? Nah, yang garis P ini bukan garis singgung karena kalau diamati di sini garis P-nya itu memotong di dua titik, di sini dan di sini, maka ini bukan garis singgung yang P, hanya yang N saja karena yang N ini hanya memotong satu titik pada lingkaran. Seperti itu. Lalu sifat berikutnya, melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Nah, di sini melalui suatu titik di luar lingkaran. Kalau titiknya itu di luar lingkaran, maka dapat dibuat dua garis singgung. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada titik P. Titik P di sini posisinya itu kan dia di luar lingkaran, ya enggak? Nah, karena di luar lingkaran, maka dari titik P ini kita bisa membuat dua garis singgung. Nah, bisa ke sini, dibuat garis ke sini. Nah, ini menyinggung lingkaran di sini. Dan bisa juga dibuat garis singgung ke sana. Nah, ini menyinggung lingkaran di sini. Oke, nah bedanya seperti itu ya. Jadi kalau melalui titik di luar lingkaran itu bisa dibuat dua garis singgung. Tapi kalau titiknya itu pada lingkaran, pada itu artinya pada garis lengkung-lengkung ini ya, di sekeliling lingkaran ini, itu hanya bisa dibuat satu titik satu garis singgung lingkaran. Seperti itu. Berikutnya, apabila dua garis singgung berpotongan pada suatu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan kedua titik-titik singgung tersebut pada garis itu di sini adalah sama. Oke, saya ulangi, apabila dua garis singgung berpotongan pada suatu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik singgung kedua garis singgung tersebut adalah sama. Nah, maksudnya di sini adalah kalian perhatikan gambar ini. Di sini kan titik P kan di luar lingkaran ya, dan bisa dibuat garis singgung PQ dan PR. Nah, di sini PQ dengan PR itu pasti sama panjang. Ya, ini pasti sama panjang. Si PQ dan PR itu pasti sama panjang. Jadi jaraknya P ke Q itu sama dengan jaraknya P ke R.
seperti itu. Nah, sekarang di sini bagaimana sih cara melukis garis singgung melalui titik pada lingkaran? Nah, di sini titik pada lingkaran itu di sini yang dimaksud adalah A ini ya. Nah, garis singgungnya adalah yang ini. Ini garis singgungnya. Caranya melukis itu yang pertama, lukis garis OA dan perpanjangannya. Jadi di sini di garis OA, lukis garis OA di sini ya, dan perpanjangannya. Maksudnya ini diperpanjang sampai sana. Nah, seperti ini. Lukis busur lingkaran yang berpusat di titik A. Busur yang berpusat di titik A. Jadi ini kalian nanti menggambarnya menggunakan jangka, kemudian penggaris ya. Lukis busur lingkaran yang berpusat di titik A sehingga memotong garis OA, misal di titik B dan C. Nah, jadi kalian lukis busur menggunakan jangka ya. Ini nanti yang memotong garis OA, misal di titik B dan C. Jadi memotong di sini dan di sini. Ini. Lukis busur lingkaran yang berpusat di titik B dan C sehingga saling berpotongan di titik D dan E. Nah, jadi dari sini kalian jangka, nanti kan menghasilkan ini. Kemudian dari sini kalian jangka, nanti menghasilkan ini. Gitu ya. Nah, jadi berpotongan di titik D dan E. Lalu hubungkan titik D dan E. Nah, dari sini tadi kalian hubungkan garisnya, dihubungkan. Ya, dihubungkan. Nah, ini nanti garis DE ini merupakan garis singgung lingkaran di titik A. Nah, inilah garis singgungnya. Seperti itu ya, cara melukis garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, sekarang bagaimana melukis garis singgung melalui titik di luar lingkaran? Nah, bedanya sama tadi, ini titik singgungnya, titik yang dilalui itu di luar lingkaran. Ini A-nya di sini di luar lingkaran. Kalau tadi kan pada di sini ya. Nah, ini sekarang di luar. Bagaimana cara melukisnya? Nah, di sini untuk melukis garis singgung lingkaran yang melalui titik A ini, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan titik O dan A tadi. Jadi kalian hubungkan, kalian garis dari O sampai A, di garis. Lalu lukis busur lingkaran yang berpusat di titik O dan A. Jadi dari O di sini kalian jangka, kalian lukis busur. Nanti kan akan menghasilkan ini ya, ini. Lalu dari A juga kalian jangka, ukurannya sama dengan yang tadi ya, tapi dari A ini akan menghasilkan ini. Nah, kan berpotongan di sini, di sini. Nah, di sini adalah titik B dan C. Langkah berikutnya, hubungkan BC sehingga memotong OA. Nah, BC-nya, titik BC-nya tadi kalian hubungkan, ini sama ini kalian hubungkan, kalian garis. Maka akan memotong OA di D. Nah, sini adalah D. Lukis lingkaran berpusat di titik D dan berjari-jari OD. Jadi kalian membuat lingkaran dengan jangka, jari-jarinya adalah OD. Nah, kalian jangka, nanti akan terbentuk lingkaran ini. Sehingga motong lingkaran pertama di dua titik, misal di titik E dan F. Nah, lingkaran besar ini nanti akan memotong lingkaran kecil tadi, lingkaran pertama tadi, yaitu di sini dan di sini. Nah, misal ini kita namakan titik E dan titik F. Nah, lalu kalian hubungkan titik E sama titik F tadi dengan titik A yang di luar lingkaran tadi. Ini dihubungkan di garis, ini juga di garis. Nah, garis AE dan AF ini merupakan garis singgung lingkaran yang melalui titik A, yaitu titik di luar lingkaran. Nah, seperti itu cara melukis garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Nah, misal di sini ada contoh tentang garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran ya. Di sini titik di luar lingkarannya adalah L. Nah, pada gambar di atas, garis LM adalah garis singgung yang berpusat di titik P. Jadi garis LM di sini dari L sampai M ini adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di P. Bila segitiga PKM adalah sama sisi, jadi di sini diketahui segitiga PKM itu sama sisi, berarti sini, dan sini semuanya adalah sama panjang. Kita diminta menentukan besar sudut KLM. Sudut KLM itu berarti yang ini ya, KLM. Nah, ini di sini. Oke. Nah,
Sekarang kalian perhatikan segitiga PKM. Segitiga yang kuning ini kalian perhatikan. Pada segitiga PKM tadi dikatakan dia sama sisi. Karena sama sisi, maka PK, panjangnya PK akan sama dengan PM dan akan sama dengan KM. Ya kan? Karena alasannya adalah diketahui di dalam soal dia sama sisi. Nah, maka karena sama sisi juga, maka dapat disimpulkan juga bahwa sudut KPM, ini sudutnya ini, KPM, itu besarnya juga akan sama dengan sudut PKM, ini, dan akan sama dengan juga sudut PMK, ini. Nah, besarnya berapa? Karena sama sisi, maka besarnya adalah 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Ya, ingat kalau jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau sama sisi berarti masing-masing sudutnya itu adalah 60 derajat. Oke. Nah, setelah itu untuk mencari sudut KLM, di sini KLM itu kita bisa mencari dengan cara apa? 180 derajat dikurangi sudut KPM ditambah sudut PML. Kok bisa? Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga yang besar, yang segitiga PML. Kalian perhatikan. Kalian ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Nah, maka untuk nyari sudut KLM, ini kita bisa mencari dengan cara 180 derajat kurangi ini dan juga dikurangi ini. Ya kan? Nah, di sini 180 derajat dikurangi sudut KPM. KPM kita tadi udah tahu bahwa sudut KPM yang ini tuh adalah 60 derajat. Maka kita tuliskan di sini 60 derajat. Lalu ditambah sudut PML. Nah, sudut PML kita udah tahu belum di sini tadi? Belum. Yang kita tahu itu yang sudut PMK yang kecil ini. Ini tadi kan 60 derajat. Nah, terus kalau yang PML ini berapa? Nah, kalian perhatikan di sini PML itu adalah siku-siku. Mengapa? Ingat tadi sifat dari garis singgung lingkaran itu dia pasti tegak lurus dengan diameter atau jari-jari. Nah, karena ini garis singgung, ini jari-jari, maka ini dia adalah 90 derajat. Oke, jadi segini 90 derajat. Maka bisa kita tuliskan PML-nya sudutnya itu adalah 90 derajat. Alasannya adalah karena di sini sudutnya itu merupakan pertemuan antara garis singgung dengan jari-jari. Ya, seperti itu ya. Nah, maka diperoleh 30 derajat sudut KLM-nya. Seperti itu. Ya, ini alasannya tadi ya, yang sudut PML ini tadi. Karena sudut yang dibentuk jari-jari dan garis singgung itu adalah 90 derajat. Oke, jadi sudah diperoleh bahwa sudut KLM-nya itu adalah 30 derajat. Oke, seperti itu. Lalu yang contoh soal kedua, di sini pada gambar di kanan ini diketahui bahwa PA 9 cm. Jadi dari sini sampai sini adalah 9 cm. Dan AB itu 6 cm. Dari A sampai B sini adalah 6 cm. Kita diminta menentukan panjang BC. Berarti BC dari sini sampai sini ya. Nah, ini berapa? Seperti itu. Oke, sebelumnya di sini PC di sini juga 9 cm ya. Alasannya apa? Karena PA di sini kan jari-jari lingkaran ya, dan PC ini kan juga jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu kan kalau dalam satu lingkaran itu kan jari-jarinya mesti sama. Maka di sini PC-nya juga 9 cm. Nah, oke, kita akan mencari panjang BC. Untuk mencari panjang BC, coba kalian perhatikan segitiga BCP. Segitiga BCP di sini siku-siku di mana? Di C, ya kan? Alasannya karena ini garis singgung dan ini jari-jari, maka ini pasti siku-siku di sini. Ya, jadi kalian perhatikan di sini. Bentar, mana ini? Segitiga BCP itu siku-siku di C. Nah, maka
Karena siku-siku, maka kita bisa mencari BC itu dengan apa? Dengan teorema Pythagoras. Nah, BC di sini sebagai sisi siku-sikunya ya, maka bisa kita mencari dengan cara BC kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi PJ kuadrat. Nah, seperti itu. Sama dengan PB kuadrat. Panjangnya PB berapa? PB di sini adalah 9 ditambah 6. Ya kan? Dari sini ke sini sampai sini ke sini. Nah, 9 tambah 6 itu adalah 15. Maka PB-nya di sini adalah 15 kuadrat dikurangi PC. PC-nya di sini adalah 9, maka ini adalah 9 kuadrat. Nah, sama dengan 15 kuadrat itu adalah 225 dikurangi 9 kuadrat itu adalah 81. Nah, berarti ini sama dengan 144. Nah, karena ini tadi BC kuadrat, maka untuk mencari BC ini 144-nya ini kita akar. Nah, akar 144 berapa? Akar 144 itu adalah 12 cm. Nah, jadi panjangnya BC itu adalah 12 cm. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke ini jawabannya tadi ya. Ini tadi. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada segi 4 PQRS. Segi 4 PQRS ini, PQRS adalah layang-layang garis singgung ya. Jadi ini namanya layang-layang garis singgung karena ini terbentuk dari garis singgung. Jika diketahui PS-nya itu adalah 15, jadi dari sini sampai sini 15 cm dan PR-nya 25. Jadi dari P ke R ini adalah 25. Hitunglah luas layang-layang tersebut. Nah, di sini kalian perhatikan segitiga PRS ya, segitiga PRS ini yang di arsir hijau ini, segitiga PRS. Pada segitiga PRS di sini seperti tadi dia itu siku-siku di S, karena di sini adalah garis singgung dan ini jari-jari, maka siku-siku di S, dan karena siku-siku di S berlaku teorema Pythagoras, yaitu ini SR kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat yaitu PR kuadrat dikurangi PS kuadrat. Nah, PR kuadrat dikurangi PS kuadrat. Nah, PR di sini tadi 25, maka ini 25 kuadrat. PS-nya 15, maka ini 15 kuadrat. Nah, 25 kuadrat itu berapa? 625 dan 15 kuadrat itu adalah 225. Nah, 625 kurangi 225 itu adalah 400. Nah, maka dari sini kita peroleh panjang SR-nya itu adalah akar 400 atau di sini adalah sebesar 20 cm. Nah, SR sudah diketahui. Di sini diperoleh 20 cm. Nah, sekarang untuk mencari luas layang-layang itu kalau kalian kenal dulu rumusnya gimana? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 seperti itu ya. Nah, tapi di sini diagonal pertamanya udah diketahui sih 25, tapi untuk mencari SQ nanti kan agak kesulitan ya kalau harus nyari SQ juga. Kita pakai yang sudah ada saja. Nah, kita bisa mencari luas layang-layang dengan cara mencari luas segitiga PSR dan mencari luas segitiga PQR. Tinggal kita tambahkan, kan nanti jadi luas layang-layang PQRS, ya enggak? Jadi tinggal menambahkan luas dari dua segitiga ini. Nah, segitiga PSR sama PQR ini sama atau tidak? Sama besar. Nah, maka kita tinggal nyari salah satu aja, tinggal nanti dikalikan 2. Oke, jadi kita tinggal nyari luas segitiga lalu nanti dikalikan 2. Nah, nanti akan diperoleh itulah luas layang-layang. Oke, jadi bisa kita cari dengan cara sebagai berikut. Ini luas PQRS itu adalah sama aja 2 kali luas segitiga
PSR. Nah, rumus dari luas segitiga apa? Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, dalam hal ini alasnya itu adalah 15. Ya, ini sebagai alas. Dan tingginya adalah 20. Ini sebagai tinggi. Nah, maka kita peroleh ini 2 kali setengah atau alas kali tinggi bagi 2. PS kali SR dibagi 2. Itu ya. Lalu ini 2 dikalikan setengah. Ini kan bisa dicoret. Coret habis tinggal PS dikali SR. Nah, PS-nya tadi adalah 15 sebagai alas dan SR-nya itu adalah 20, maka tinggal kita kalikan 15 kali 20, yaitu 300 cm. Nah, jadi luas layang-layang PQRS kita peroleh 300 cm persegi. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita akan mengenali tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ya, di sini bedanya dengan tadi, ini ada kata-kata persekutuan dua lingkaran. Apa sih persekutuan dua lingkaran? Nah, di sini pengertian garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah sebagai berikut. Sebuah garis singgung disebut garis singgung persekutuan dua lingkaran jika garis tersebut merupakan garis singgung untuk kedua lingkaran tersebut. Oh, berarti di sini lingkarannya ada 2. Ya, kalau tadi itu kan lingkarannya cuma 1 ya. Nah, kalau di sini untuk garis singgung persekutuan dua lingkaran itu lingkaran yang ada 2. Nah, di sini nanti garis singgung persekutuan dua lingkaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada garis singgung persekutuan luar. Nah, contoh garis singgung persekutuan luar itu misalnya seperti ini gambarnya. Ya, jadi ini FH di sini namanya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Lalu yang kedua itu adalah ada yang namanya garis singgung persekutuan dalam lingkaran, atau salah satu contoh gambar garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah seperti ini. Jadi di sini FI ini namanya adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Bedanya ini ya, kalau luar berarti, nah ini di luar, kalau dalam berarti ini lewat dalam sini gitu ya, untuk membedakan antara keduanya. Nah, bagaimana langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran? Bagaimana langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran? Nah, ini nanti sebagai tugas kalian ya, anak-anak. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan panjangnya? Panjang dari garis singgung persekutuan luar, atau di sini nanti saya singkat GSPL ya, biar lebih ringkas. GSPL artinya adalah garis singgung persekutuan luar. Caranya bagaimana? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada 2 lingkaran di sini, lingkaran O itu yang kuning dan lingkaran P yang kecil ini. Ada 2 lingkaran dan di sini garis singgungnya itu adalah garis singgung AB. Ini adalah garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Di sini si AB garisnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari panjangnya garis AB? Nah, caranya ini nanti adalah sebagai berikut. Garis AB itu adalah garis singgung persekutuan luar pada lingkaran O dan lingkaran P. Nah, garis OP, jadi di sini dari O sampai P, garis ini ya, ini namanya adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Jadi OP ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran karena pusatnya di sini adalah O dan P. Nah, garis OA adalah ini dari O sampai A, di sini adalah dinamakan jari-jari. Jari-jari lingkaran 1 atau kita simbolkan R1. Lalu PB dari sini sampai sini adalah jari-jari lingkaran kedua atau kita simbolkan dengan R2. Ya. Nah, kalian perhatikan segitiga OPC. OPC sudut C-nya itu adalah 90 derajat. Ini 90 derajat. Nah, maka kita juga bisa mencari juga bahwa OC di sini kan sama aja OA dikurangi AC. Ya, di sini. Jadi si CP ini dari CP ini sejajar dengan AB. Nanti panjangnya sama dengan AB ini si CP ini. Sejajar, maka garisnya PB dengan AC ini adalah sama panjang.
Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa OC itu adalah R1 kurangi R2. R1 kan OA, kurangi R2 kan PB. Jadi segini kurangi ini. Nah, maka ketemu OC. Dan si CP itu sama dengan AB. Ini sama ya, ini sama dengan ini. Yang ini tadi sama dengan ini. Seperti itu. Nah, maka panjang garis singgung persekutuan luar itu bisa kita cari dengan rumus ini. Bisa kita cari dengan rumus ini. Akar dari OP kuadrat, OP jadi jarak kedua pusatnya dikuadratkan, dikurangi jari-jari pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Nah, itulah cara mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi ini menggunakan teorema Pythagoras juga, karena ini tadi siku. Seperti itu ya. Jadi diingat-ingat di sini untuk mencari garis singgung persekutuan luar bisa kalian cari dengan cara akar dari jarak dari kedua titik pusat kuadrat dikurangi jari-jari pertama lingkaran dikurangi jari-jari kedua lingkaran dikuadratkan. Nah, coba kita ke contoh ini. Diketahui lingkaran 1 itu berpusat di O dan jari-jarinya adalah 15. Lalu lingkaran kedua berpusat di P dengan jari-jarinya adalah 5. Jika jarak titik pusat atau si OP-nya itu adalah 26, kita diminta menentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Oke, berarti kita diminta mencari garis singgung persekutuan luarnya. Seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari garis singgung persekutuan luar di sini diketahuinya dulu diketahui R1-nya sama dengan 15, lalu R2-nya sama dengan 5 cm, lalu jarak kedua pusatnya atau OP-nya itu adalah 26 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sama seperti tadi, kita bisa menggunakan rumus garis singgung persekutuan luar tadi, yaitu dengan cara akar dari jarak kedua pusatnya, atau dalam hal ini di sini adalah OP kuadrat dikurangi R1 kurangi R2 kuadrat. Seperti ini ya tadi ya. Sama dengan akar dari OP kuadrat. OP di sini adalah 26, maka 26 kuadrat kurangi R1, di sini R1-nya adalah 15, kurangi R2 itu adalah 5, di sini kuadrat. Nah, seperti ini. Sama dengan 26 kuadrat itu adalah, ini tadi akar ya, 676 dikurangi 15 kurangi 5 itu kan 10 ya, 10 kuadrat itu adalah 100. Nah, berarti sama dengan akar 676 kurangi 100 itu adalah 576. Nah, akar 576 berapa? Akar 576 itu adalah 24. Oh, berarti panjang garis singgung persekutuan luarnya itu adalah 24 cm. Oke, seperti itu ya. Ini jawaban yang sama seperti tadi ya. Berikutnya, di sini perhatikan gambar di bawah. Jika diketahui LM sama dengan 13. LM di sini sebagai apa? Sebagai jarak kedua pusatnya ya. Ini adalah 13. Lalu MB 3. MB di sini 3 dan AL 8. Dari A sampai L ini 8. Tentukan panjang garis singgung AB. Nah, kita diminta mencari AB ini. Oke, ini kita rinci dulu. Di sini diketahui R1-nya berarti berapa ini? 8 ya. Lalu R2-nya 3. Lalu jarak kedua pusatnya atau di sini LM-nya itu adalah 13. Nah, yang ditanyakan adalah itu adalah panjang garis singgung AB. Nah, AB di sini garis singgung persekutuan luarnya, GSPL-nya. Nah, maka kita bisa menghitung dengan cara seperti tadi. AB sama dengan akar jarak kedua pusatnya itu adalah LM ya. LM kuadrat dikurangi R1 kurangi R2 kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar LM-nya 13, berarti ini 13 kuadrat dikurangi
R1, R1-nya di sini adalah 8 kurangi R2, 3, ini kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar 13 kuadrat itu adalah 169, dikurangi 8 kurangi 3 itu adalah 5 kuadrat itu adalah 25. Nah, sama dengan akar 169 kurangi 25 itu adalah 144. Nah, sama dengan akar 144 berapa? 12. Berarti panjang garis singgung AB itu adalah 12 cm. Nah, lalu kita ke garis singgung persekutuan dalam. Nah, bagaimana langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Nah, perhatikan ya, di sini ada dua lingkaran di sini yang berpusat di P dan berpusat di Q. Nah, lukis lingkaran L1 berpusat di titik P dengan jari-jari R. Jadi panjangnya dari sini sampai sini ini disimbolkan R besar. Panjangnya jari-jarinya lingkaran kecil ini disimbolkan dengan R kecil. Lalu di sini silahkan dihubungkan titik P dengan titik Q-nya. Kalian hubungkan P dan Q-nya, maka akan terbentuk garis PQ ini ya. Langkah berikutnya, lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. Jadi kalian lukis busur lingkaran dari P sini, kalian lukis menggunakan jangka ya, nanti akan dihasilkan ini dan ini. Lalu dari Q juga dengan jari-jari yang sama dengan ini tadi, ini. Nah, akan ketemu di titik S dan R. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kalian hubungkan antara titik S dan R tadi sehingga menjadi garis seperti ini. Kalian hubungkan. Nah, maka dia akan memotong garis PQ tadi di salah satu titik di sini. Misal kita namakan titik T. Langkah berikutnya, lukis busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. Jadi kalian lukis busur lingkaran dari sini, kalian jangka dari sini dengan jari-jarinya adalah PT. Nah, ini kalian lukis, nah seperti ini. Lalu lukis busur lingkaran dengan pusat di P, jari-jarinya adalah R ditambah R besar ditambah R kecil. Jadi kalian lukis lingkaran, jari-jarinya nanti sebesar ini ditambah R kecil ya, ditambah R kecil. Nah, nanti akan menghasilkan ini, yang merah ini, dan memotong lingkaran besar tadi yang baru saja kalian lukis di titik V dan titik U. Nih. Nah, dari titik V dan U tadi, kalian dihubungkan di sini. Nah, dibuat garis. Lalu lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ. Jari-jarinya adalah UQ ya. Nah, sehingga memotong lingkaran L2 di titik B. Lukis pula busur lingkaran pusat di titik C, jari-jari VQ. Jari-jarinya adalah VQ, sehingga memotong lingkaran L2 di titik D di sini. Nah, hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D. Nah, dihubungkan maka akan terbentuk garis singgung persekutuan dalam ini dan ini. Ya, garis singgungnya persekutuan dalamnya adalah ini dan ini. Itu adalah cara melukis garis singgung persekutuan dalam. Nah, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam? Nah, misal di sini ada dua lingkaran ya, lingkaran yang berpusat di titik O dan berpusat di titik P. Dengan garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah di sini disimbolkan dengan nama KL. Ya. Lalu lingkaran besar jari-jarinya dinamakan R1 di sini. Lalu lingkaran kecil jari-jarinya dinamakan R2. Nah, di sini dari garis KL-nya itu kita tarik garis yang sejajar dengan KL yang jari-jarinya di sini ini KM ya, ini adalah sepanjang R2. Jadi LP dengan KM ini sama. Ini sama ya. Ini lalu ini MP dengan KL ini adalah sama panjang. Nah, kalian perhatikan segitiga OPM. OPM di sini adalah segitiga siku-siku di M. Mengapa? Karena ini tadi kan
segitiga OKL itu siku-siku di K. Nah, maka kalau ini kita tarik garis sejajar dengan KL, maka di sini juga pasti akan siku-siku. Nah, karena siku-siku, maka sudut M-nya besarnya adalah 90 derajat. Nah, di sini KL-nya itu nanti akan sama dengan MP, ya, karena sejajar. Lalu OM-nya itu sama dengan R1 ditambah R2. Jadi, dari O sampai M ini adalah R1 ditambah R2. Ya, karena ini dari sini sepanjang R2. Nah, maka untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam atau di sini itu si KL, itu bisa dicari dengan cara OP kuadrat. Nah, ini karena siku-siku maka ini sisi miring kuadrat. Kalian perhatikan segitiga OPM ya. Jadi di sini OP kuadrat, ini OP kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Jadi dikurangi ini kuadrat, dari sini sampai sini kuadrat. Oke. Ini untuk mencari atau menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, bedanya sama yang garis singgung persekutuan luar tadi, kalau yang luar tadi ini adalah negatif ya. Jadi diingat-ingat bedanya, kalau yang persekutuan luar tadi ini negatif, tapi kalau yang persekutuan dalam ini positif. Yang tadi dikurangi, kalau yang ini ditambah, bedanya hanya itu. Ini tetap OP itu adalah jarak kedua pusat, ini adalah lingkaran yang pertama, ini adalah lingkaran yang kedua. Seperti itu ya. Oke, coba di sini contoh yang pertama, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari lingkaran pertama itu adalah 3 cm, jari-jari lingkaran yang kedua itu adalah 5 cm, dan jarak titik pusatnya itu adalah 17 cm. Nah, kita diminta menentukan panjang salah satu garis singgung persekutuan dalam. Oke, kita tulis dulu, kita rinci diketahui di sini R1-nya itu adalah 3 cm, R2-nya itu sama dengan 5 cm, dan jarak kedua pusatnya atau OP di sini adalah 17 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kita selesaikan di sini. Garis singgung persekutuan dalamnya bisa kita cari dengan cara jarak kedua pusat itu dikuadratkan, atau dalam hal ini di sini adalah OP kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan. Nah, sama dengan akar OP di sini adalah 17 kuadrat kurangi R1-nya 3 tambah R2-nya 5, ini kuadrat. Sama dengan 17 kuadrat itu berapa? 17 kuadrat itu adalah 289 dikurangi 3 tambah 5 itu adalah 8. 8 dikuadratkan itu adalah 64. Nah, sama dengan akar 289 kurangi 64 itu adalah 225. Nah, akar 225 berapa? 15 cm. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut adalah 15 cm. Ini tadi ya jawaban tadi. Lalu contoh berikutnya, pada gambar di kanan ini KL adalah garis singgung persekutuan dalam. Ya, jadi garis KL, perhatikan di sini yang garis biru ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Jika OK itu sama dengan PL itu sama dengan 4, jadi jari-jarinya OK PL itu sama-sama 4. Dan panjang AB-nya itu 18, dari A sampai B-nya adalah 18, kita diminta mencari panjang KL. KL di sini adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, oke, kita kerjakan sama-sama. Di sini diketahui R1 itu adalah 4 ya. Ini kan 4 jari-jarinya. 4, R2-nya juga sama, R2-nya juga 4. Lalu AB-nya itu adalah 18. Oke. Di garis bawahi di sini AB itu bukan jarak kedua pusat ya. Ini kan pusatnya O sama B. Jadi AB itu bukan jarak kedua pusat. Maka kita harus nyari jarak kedua pusatnya dulu untuk bisa mencari panjang KL-nya. Nah, ini yang ditanyakan adalah itu adalah KL. KL di sini adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, sebelum nyari
KL, kita harus nyari OP dulu. OP di sini adalah jarak kedua pusat. OP itu bisa kita cari dengan cara gimana? Dari sini sampai sini. Caranya gimana? Bisa kita cari dengan cara AB, ya. Jadi dari ini sampai sini AB itu dikurangi dengan AO, dikurangi juga dengan PB, ya. Jadi AB-nya dikurangi A sampai O, kurangi P sampai B, kan nanti ketemu OP, ya kan? Nah, maka sama dengan AB-nya tadi adalah 18, AO-nya. AO-nya berapa ini? AO di sini kan jari-jari ya, berarti kan sama dengan 4 ini. Maka AO-nya 4, PB-nya ini juga jari-jari. Nah, karena jari-jarinya tadi 4, maka PB-nya ini juga 4. Nah, 18 kurangi 4 kurangi 4 itu adalah 10. Nah, maka kita peroleh OP-nya adalah 10. Nah, setelah ketemu OP 10, kita bisa mencari panjang KL-nya. KL atau dalam hal ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya, ya. Itu bisa kita cari dengan cara akar jarak kedua pusatnya, yaitu OP. Itu kita kuadratkan, dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah, sama dengan OP, kita peroleh tadi adalah 10, maka ini adalah 10 kuadrat kurangi R1-nya adalah 4 ditambah 4 kuadrat. Nah, maka kita peroleh 10 kuadrat itu adalah 100 kurangi 4 tambah 4 itu 8, ya. 8 kuadrat itu adalah 64. Maka sama dengan 100 kurangi 64 itu adalah 36. Akar 36 itu adalah 6. Oh, berarti kita peroleh bahwa panjang KL atau garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 6 cm. Oke, seperti itu ya. Ini penyelesaiannya sama seperti tadi. Nah, kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini pada gambar di sebelah kanan ini diketahui bahwa panjang OP-nya itu adalah 39 dari O sampai P, atau dalam hal ini adalah jarak kedua titik pusatnya itu adalah 39 cm. Lalu panjang OK-nya atau dalam hal ini R2-nya, nah R1-nya itu adalah 9,5. Lalu PM-nya atau jari-jari lingkaran yang kedua ini adalah 5,5. Jika pada segitiga OPQ kalian perhatikan segitiga OPQ ini adalah siku-siku diki, maka di sini 90 derajat. Kita diminta menentukan panjang MQ dari sini sampai sini itu berapa. Kita diminta mencari, lalu luas segitiga OPQ. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nih. Nah, MQ kalian perhatikan di sini. MQ dari sini, MQ itu bisa kita cari dengan cara PQ ini dikurangi PM, ya. Jadi MQ itu bisa kita cari dengan cara PQ kurangi PM. Nah, PQ-nya tadi udah diketahui belum? PQ-nya itu di sini kalau kalian perhatikan ya, PQ ini kan dia merupakan garis yang sejajar dengan KL. Berarti kan sama dengan si KL. Enggak, PQ-nya ini. Nah, maka MQ itu bisa kita cari dengan KL tapi dikurangi R ini. Nah, kurangi R2. Nah, kita harus nyari KL-nya dulu biar tahu PQ-nya. Nah, KL itu bisa kita cari dengan ini. KL kan dia garis singgung persekutuan dalam, bisa kita cari dengan OP kuadrat kurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah, maka OP udah kita ketahui ya, tadi OP-nya 39, maka bisa kita cari dengan 39 kuadrat kurangi R1-nya itu adalah 9,5 ditambah R2-nya adalah 5,5 dikuadratkan. Nah, ini akan menghasilkan akar 1521 kurangi 225, atau nanti akan ketemu KL-nya adalah 36. Lah, udah ketemu KL-nya 36 ya, berarti kita bisa mencari MQ. Maka ini KL-nya kita taruh di sini ya, kita rubah jadi 36 karena udah kita peroleh
KL-nya adalah 36. Nah, maka di sini kita peroleh MQ-nya adalah 30,5. Oke. Lalu yang kedua, kita diminta mencari luas segitiga OPQ. Segitiga OPQ di sini bisa kita cari dengan cara bagaimana? Bisa kita cari dengan cara alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini sebagai alasnya itu adalah OQ dan sebagai tingginya adalah PQ. Nah, OQ-nya berapa? OQ itu bisa kita cari ya dari sini sampai sini. Ini bisa kita cari dengan cara OK ditambah kaki. OK kita udah tahu 9,5. Lah kakinya ini berapa? Kaki di sini kan panjangnya sama aja dengan PL atau LP. Jadi ini sama ini tuh sama. Nah, di sini berarti kaki itu adalah 5,5 karena dia itu sama dengan jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, maka kita peroleh OK tambah kakinya itu adalah 15. Nah, maka OK-nya kita ganti dengan 15, lalu PQ-nya itu sudah kita ketahui ya, PQ-nya itu adalah 36. Diperoleh dari sini tadi. Karena PQ itu sama dengan si KL. Ya, karena ini alasannya PQ itu sama dengan KL. Karena sama-sama di sini kan garis singgung dan ini sejajar, dibuat garis yang sejajar dengan KL, maka PQ-nya itu panjangnya sama dengan KL yaitu 36. Nah, tinggal dihitung 15 kali 36 dibagi 2. Itu adalah berapa? 270. Nah, maka diperoleh luas segitiga OPQ itu adalah 270 cm persegi. Oke, seperti itu ya. Semoga kalian semua paham. Silakan dilanjutkan untuk mencatat atau meringkas dan tim latihan soal. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.